حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, alhamdulillah. Kita sangat bersyukur ada banyak santri yang bisa tampil berikan pencerahan, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya, menjadikan ulama-ulama, ulama faqih, mufassir, muhaddis. Mengingat daripada malam ke-10 ada kajian, ada pembahasan terkait dengan hadis Jibril, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Menghubungkan tadi terkait dengan ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, sedikit memaparkan terkait dengan istilah-istilah yang beredar di tengah-tengah masyarakat dan bisa menjadi perdebatan dan ambigu atau kebingungan. Karena istilah-istilah ini biasanya itu muncul dari ulama-ulama itu sendiri. Ulama itu istilah yang muncul dari ulama. Misalnya kalau kita lihat akhbirni al-Islam terkait dengan pembahasannya kalimat la ilaha illallah, maka ada istilah kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Ada istilah kita lihat pembahasan misalnya salat, puasa, zakat, nanti kajiannya istilahnya fikih. Orang yang mengkaji namanya fuqaha. Ini tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran. Kita pelan-pelan, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran. Kajian orang mau mengkaji fikih itu dasarnya pasti minimal 4 misalnya. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, kalau dia fokus di dalam Al-Quran, maka muncul istilah namanya mufassir. Dari kata diambil dari Al-Quran, ahsana tafsiro. Ada istilah muncul dalam kajian-kajian dalam tafsir itu ada namanya qori. Qur'an ini membahas perbedaan qiraat. Itu tidak di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya istilah muhaddis itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kita lihat pindah ke misalnya akhbirni anil iman, akhbirni terkait dengan iman ini, maka muncullah istilah teologi atau pembahasan objek kajiannya yang namanya akidah, atau usuluddin atau ilmu kalam. Yang membahasnya adalah istilah orangnya biasa disebut mutakallimin. Ini tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu penamaan untuk memudahkan bahwa misalnya mau mengkaji Al-Quran, dia fokusnya misalnya, ini dia ahli tafsir, maka disebut mufassir. Kalau dia membahas fokus hadis, dinamakan istilahnya muhaddis. Kalau dia paham istilah fikih, maka dikatakan fuqaha atau faqih. Dalam pengkajian ini banyak muncul istilah kaedah-kaedah yang lain. Ada usul fikih, ilmu balaghah, ilmu mantik. Maka orang yang mengkajinya biasa disebut ulama usuliyin. Nah, hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu istilah-istilah semua tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Kita meranjak kepada akhbirni anil ihsan. Ini akan muncul misalnya tasawuf, sufi, tazkiyatun nafs. Sama tadi, tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kita pasti tidak menemukannya. Karena kenapa? Tasawuf istilah ini penamaannya untuk objek kajian. Sufi ini orang yang membahas, atau biasa dikenal lebih luasnya, dia hukama. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau biasa kita dikenal ulama muhakkikin. Maka biasa dalam hal ini dikenal ada thariqah, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifah.
Itu dari mana? Itu istilah-istilah saja. Ya, misalnya ulama muhakkikin hakikat. Oh, kajiannya adalah hal-hal yang mendasar tapi sangat mendalam. Ma'rifah itu ada ayatnya, yarfa'illahu alladhina. Diambil dari yarfa'i. Orang yang mengkaji ya arif, maka biasa dikenal arif billah. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Kenapa ini kita harus memahaminya? Karena terkadang ini yang membuat kita berbeda pendapat sehingga mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Padahal ini adalah istilah-istilah yang dimunculkan oleh ulama-ulama kita. Untuk apa? Untuk memudahkan kajian-kajian sesuai dengan fannya masing-masing, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, tinggal kita biasanya ini, misalnya permasalahan muncul biasa, istilah-istilah, ada hadis, ada sunnah. Kalau kita melihat tadi sunnah, hanya melihat daripada pervesti yang dilakukan oleh Nabi, maka itu ia benar. Tapi ada istilah dalam ilmu fikih, namanya ahkamut taklif. Itu 5. Haram, kebalikannya wajib. Wajib. Setelah itu ada sunnah, kebalikannya makruh dan mubah. Sunnah di sini bukan berarti seluruh perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh Nabi, tetapi dalam masuk usul fikih. Inilah biasanya ketika kita mengucapkan sunnah, kalau hanya dipahami sunnah istilah yang dilakukan oleh Nabi, pasti orang biasa tidak ketemu pembahasannya. Satu mengatakan ini tidak sunnah, ini mengatakan ini sunnah. Ternyata perbedaan itu pemahamannya hanya karena satu menganggap sunnah dalam ahkam taklif, satu sunnah dalam aqwalus, misalnya perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau takrir Nabi. Dan satu misalnya, contoh sederhana, dalam berwudu ada namanya sunnah wudu. Dalam solat ada namanya sunnah-sunnah solat. Nah, ini semua berarti itu masuk hukum fikih, bukan berkaitan dengan yang pernah dilakukan Nabi dan tidak pernah dilakukan Nabi. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan Ramadan ini terkadang ulama itu banyak-banyak membahas namanya akhbirni anil ihsan. Apa ini akhbirni anil ihsan? Ahwalul qalb, pembahasannya terpusat kepada hati. Kalau tadi terkait dengan Islam itu nahkumu bizawahir, terkait dengan jasad kita ini, karena syariat istilahnya. Maka dalam kitab-kitab biasa kita ketemukan namanya syari. Siapa itu asyari? Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita laksanakan adalah syariat. Itu istilah-istilah semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan karena kita memahami istilah-istilah ini, kita mudah berlapang dada dan memahami perbedaan itu. Jangan karena perbedaan istilah ternyata kita dapat ya dimasuki oleh bisikan syaitan. Apa itu? Innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu masuk membisikkan akal kita, pikiran kita, hati kita apa? Untuk bermusuhan dan saling benci-membenci. Itu pengaruh syaitan. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit daripada misalnya kalau orang sholat hanya syariat saja, maka biasanya ini dia bisa saja sebenarnya musyrik. Karena kenapa? Menganggap yang sholat adalah dirinya. Nah, ini biasanya itu pembahasannya terkait ahwalul qol, bukan masalah gerakan. Namun ketika kita melihat ayat wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ilahan ahada, fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam tafsir dikatakan masajid di sini bukan masjid. Nah, inilah kalau kita melihat terjemahan saja masjid. Jadi ternyata yang dimaksud di dalam kata masjid di sini
itu dalam tafsir beberapa riwayat disebutkan yaitu al-jabhah. Pertama ini, kemudian kedua tangan, kemudian kedua lutut, kemudian atraful qadamain, ujung kedua kaki. Makanya orang yang sholat ini jari-jari kakinya itu juga sangat dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. Jadi biasa kaki berdiri begini, harusnya kaki dilengkungkan. Itu untuk menandakan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apakah hal itu ketika sudah selesai semua dilaksanakan, badan sujud, misalnya 7 anggota badan ini sudah tidak menyembah kepada Allah, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak, karena ternyata ada paling mendasar di dalam tubuh kita. Apa itu? Kolbu. Kita sering dengar hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah di dalam tubuh manusia ini ada satu daging, ada segumpal daging. Ketika baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh ini. Artinya ketika hati ini sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara otomatis tubuh yang 7 ini tadi, yang anggota tubuh ini sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza fasadat, ketika hati ini rusak, ya arahnya bukan menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh anggota tubuh ini juga ikut rusak. Artinya bisa tidak masuk dalam kondisi salatnya sebenarnya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam pembahasan misalnya kitab Ihya Ulumuddin, itu pembahasannya mengaitkan antara kajian syariat dan kajian qalbu. Ya, ada kitabnya yang paling kecil, Bidayatul Hidayah, itu yang dibahas masalah bagaimana salat tetapi tetap memperhatikan ahwalul qalb. Sehingga pembahasannya termasuk telinga, mata, kaki, ya mulut. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini penting? Karena itulah yang dapat berakibat fatal pada hati seseorang. Seperti tadi kalau kita dilihat, ya itu al-azam, muncul istilah. Kenapa? Karena ada muncul pada saat itu kejadian. Sama dengan ulama misalnya Ibnu Hajar al-Asqalani, itu istilah. Kenapa muncul? Ada kejadian di saat munculnya nama itu. Jadi banyak nama-nama muncul ulama itu karena adanya kejadian, atau kalau dia dalam fokus pembahasan, maka artinya dia memiliki ilmu kecakapan dalam bidang tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam pembahasan hati ini itu akan muncul istilah tazkiyatun nafs. Sama ilmu dalam misalnya Ihya Ulumuddin ini yang dikaitkan dengan adalah tasawuf atau sufi. Nah, ketika Ibnu Qudamah dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya turunannya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, itu menamakan Minhajul Qasidin dan nama kitabnya Tazkiyatun Nafs. Kalau dari misalnya ulama muridnya Imam Abu Hanifah, ada namanya Said Hawa, juga menamakan kitabnya Tazkiyatun Nafs, ikhtisar atau mukhtasar dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ulama-ulama ini tidak saling bertentangan hanya karena perbedaan istilah. Alangkah ruginya kita karena perbedaan istilah yang membuat kita tidak saling menyapa. Satu mengatakan saya melaksanakan sunnah, satu mengatakan saya mengatakan ahli sunnah wal jamaah, padahal memang terkadang sebenarnya itu istilah-istilah saja. Maka
Kalau dalam teologi ada istilah Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Terkadang ada orang mengaku saya sufi, tapi apakah betul pelaksanaannya iya? Ini masalah. Sehingga kita terkadang berbeda pendapat, ya urat leher ini tegang karena perbedaan istilah. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, yang mencerahkan pikiran kita, menjernihkan pikiran kita, mensucikan hati kita, utamanya di bulan Ramadan ini, sehingga perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan, ya saling benci, permusuhan, itu Allah mudahkan bagi kita sehingga kita tetap saling berkasih sayang. Karena dua dalam ulama kita itu yang penting adalah menjalankan, mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan al-mahabbah, mencintai makhluknya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Duribat alaihimuz zillah aina ma tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Bagaimanapun ahli ibadahnya kita, bagaimanapun bagusnya solat tahajud kita, bagaimanapun pemahaman kita terkait dengan Al-Quran, kalau bihabli minan nas tidak dijalankan, itu istilahnya tidak sempurna. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perbedaan-perbedaan istilah ini memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam, bukan hanya sebatas mengaku bahwa misalnya saya sufi dan itu bukan sufi dan lain sebagainya. Karena misalnya terkadang ada orang melaksanakan pemahaman Qadiriyah meskipun dia tidak paham bahwa dia Qadiriyah. Ada orang melaksanakan Jabariyah meskipun dia tidak paham apa itu Jabariyah. Oleh karena itu mari kita senantiasa belajar dan belajar tanpa mudah menyalahkan orang lain. Maka kata ulama kita, ma aksara ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang banyak ilmunya, maka sedikit-sedikit menyalahkan. Artinya tidak mudah menyalahkan orang lain. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menjernihkan pikiran kita, mensucikan hati kita, sehingga betul-betul amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.